kita akan membahas tentang perilaku akhlak terpuji. Nah, silahkan buku paketnya dibuka halaman 42. Buka dulu. Ya, kalau sudah disimak ya nanti ya, kita terangkan di papan tulis. Nah, kita terangkan dulu. Nah, tahukah kamu akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji adalah apa? Perbuatan yang baik yang disukai oleh banyak orang. Ya, contohnya apa? Contohnya. Ya, salah satunya di papan tulis ini contohnya. Yang ini memberi salam kepada siapa? Ya, Ustaz dan Ustazahnya waktu di sekolah. Terus yang ini apa? Mendengarkan Ustaz ketika mengajar atau menerangkan. Nah, ini yang terakhir. Kira-kira apa nih gambarnya? Ya, mau berangkat sekolah kita harus apa? Ya, berpamitan kepada siapa ini? Orang tua kamu masing-masing. Ya, contohnya yang lain yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, disimak di situ ya, Mas. Yang kedua, hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, terus yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong. Yang keempat, hidup bersih dan sehat. Ya, masih banyak contoh yang lainnya ya. Itu salah satunya. Coba dibuka lagi halaman 42 sebaliknya. Sudah? Ya, kita terangkan yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua itu harus dihormati dan dipatuhi. Nah, mereka yang membimbing dan menyayangi kita. Ibu bekerja untuk apa? Menyediakan keperluan kita. Terus ayah bekerja untuk apa? Untuk menafkahi kita. Terus jika tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang apa? Durhaka. Nah, anak durhaka itu dibenci siapa aja? Ya, dibenci Allah dan orang tua. Anak durhaka juga dibenci guru dan teman-teman. Nah, terus anak durhaka akan dimasukkan ke mana kira-kira? Ya, ke neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, perhatikan gambar di buku paket juga. Seperti di depan papan tulis ya sama ya. Itu kalau berangkat kita harus berpamitan kepada siapa? Orang tua. Sudah berpamitan lalu terus sampai sekolahan. Nah, sampai sekolahan itu biasanya di gerbang. Itu ada siapa? Ya, ustaz-ustazahnya. Kita harus apa? Ya, memberi salam kepada ustaz-ustazahnya. Nah, contoh yang lain yaitu sikap hormat kepada orang tua. Yang pertama adalah santun ketika berbicara, tidak berteriak, sopan dan dalam berperilaku. Lalu kalau meminta sesuatu itu dengan cara yang baik dan sopan. Nah, perintah orang tua kira-kira harus diapain? Ya, dipatuhi dan dijalankan. Nasihatnya harus kita dengar. Ya, anak yang patuh itu kira-kira disayang nggak sama orang tua? Ya, disayang. Nah, anak yang patuh disayang orang tua. Nah, kira-kira kalian ingin nggak menjadi anak yang patuh? Anak yang soleh? Anak yang pintar? Ya, contoh sikap patuh kepada orang tua. Nah, itu disimak ya. Yang pertama, jika diperintah dalam kebaikan, segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Lalu, jika dinasehati, mendengarkan dan melaksanakan. Terus tidak membangkang kepada siapa? Orang tua. Lalu melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Nah, yang kedua, sekarang yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, siapakah orang tuamu di sekolah itu kira-kira?
Ya, bapak dan ibu guru. Kalau di sini apa? Ustaz dan Ustaz? Terus, kamu harus patuh nggak kepada mereka kira-kira? Iya, patuhlah dan hormatlah terhadap gurumu. Nah, sama seperti kepada orang tua. Bagaimana cara hormat kepada guru? Contohnya? Memberi salam. Ya, Mbak Alia apa? Memberi Salam. memberi salam. Seperti di papan tulis ini ya, memberi salam. Terus ketika bertemu mengucap apa? Ya, assalamualaikum sambil berjabat tangan ya boleh. Terus bicara dengan bicaranya dengan sopan. Jika lewat di depannya kita harus apa? Menunduk. Iya. Terus lalu contohnya yang lain. Jika hendak bertanya, hendak minta izin itu harus apa? Ucapannya yang sopan juga. Terus mengangkat tangan dahulu, minta izin yang sopan. Nah, terus sama seperti yang di papan tulis ini. Jika lah ini Ustaz menerangkan, kira-kira kalian apa? Ya, mendengarkan dan menyimak ya Mas. Terus kalau ada tugas PR itu kira-kira dikerjakan enggak? Ya, ciri-ciri murid yang rajin kira-kira dikerjakan apa enggak? Ya, terus tugas piket. Nah, seperti ini jadwalnya. Itu dikerjakan apa enggak? Ya, dikerjakan apa? Bersama-sama. Seperti jadwalnya. Nah, lalu yang terakhir apa? Peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu harus kita taati. Seperti apa? Memakai seragam yang benar, menjadi anak yang soleh dan solehah ya, dan terus yang seterusnya ya. Lalu yang ketiga hormat sesama kepada anggota keluarga. Nah, keluarga ibarat sebuah bangunan. Semua baginya bersatu dan saling menguatkan. Demikian juga dengan keluarga. Semua keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara saling menghormati. Nah, kalau sebagai seorang kakak kamu di rumah harus saling sayang kepada siapa? Adiknya. Terus sebaliknya, kalau kamu menjadi seorang adik harus hormat kepada siapa? Ya, kakaknya. Saling membantu, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, ya, terus merapikan tanaman ya, yang lainnya ya. Tidak mengganggu satu sama lain. Kita tidak boleh bertengkar sama adik dan kakak. Nah, itu contohnya di buku. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus mau berbagi dan tidak boleh saling berebut. Semua anggota keluarga harus hidup rukun. Nah, kerjasama dan tolong menolong. Pernahkah kamu melihat lomba tarik tambang? Pernah nggak? Nah, itu kira-kira yang melakukan banyak orang atau sendiri? Ya, itu namanya apa? Kerjasama, saling membantu satu sama lain. Ya, itulah contoh kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama artinya apa? Kerjasama ya bekerja bersama-sama. Kamu bekerja bersama temanmu seperti apa? Membersihkan kelas waktu pikir, ada yang menyapu, terus membersihkan papan tulis, terus merapikan meja, merapikan tempat sepatu, ya itu contohnya. Terus menolong artinya apa? Membantu orang lain, meringankan beban orang lain juga. Tolong menolong dalam hal kebaikan itu benar apa enggak? Benar. Kalau yang salah apa? Tolong menolong dalam kejahatan. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu contohnya tolong menolong dalam kebaikan, yaitu yang pertama memberi sedekah kepada fakir miskin, terus menyantuni anak yatim, lalu menjenguk teman yang sakit.
yang sakit. Terus mengajak teman apa? Bersama dan membantu teman yang kesusahan. Terus lalu contoh menolong yang tidak boleh, yang tidak boleh dilakukan itu adalah memberi contekan saat apa? Ya, ujian sekolah. Lalu membantu teman membolos, itu tidak boleh dilakukan ya. Lalu membantu teman mencuri mangga, itu tidak boleh dilakukan ya mas. Terus membantu teman berkelak, iya yang paling sering ini ya, tidak boleh ya, besok tidak boleh diulangi lagi ya. Nah itu adalah semua bentuk apa? Tolong menolong dalam kebaikan dan kejahatan. Nah, lalu ringkasan materi itu. Nah itu contohnya, gambarnya. Nah itu saat membersihkan kelas dan itu contoh yang tidak baik menyontek saat apa? Ujian. Ya. Dan ini dulu pelajaran PABB pada hari ini. Nanti boleh diulang-ulang lagi di materi di rumah dan dipraktekkan ya di rumah ya nanti ya, seperti di sekolah, di rumah dan di lingkungan sekolah. Ya, Mbak Alea sama Mbak Sasha sama Mas Afran dan Mas Fabio akan mempraktekkan perilaku akhlak terpuji ya seperti di papan tulis ini. Nanti silakan ditiru. Yuk dari Mas Afran. Salam dulu Mas Afran. Assalamualaikum ya. Yuk Mas Fabio ke belakangnya Mbak Sasha. Nah, kalau kita boleh duduk ya Mbak Sasha. Nah, gini ya. Perilaku akhlak terpuji kalau di sekolah. Cukup sekian pada pelajaran PABB kali ini. Adalah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cik-cik pari pengasembing dari Jawa datang dek kecibuk bawa kepiting dua ekor jak cabur dalam belang api cak hidung gigi rongga sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinanggar tule